Hai men, ketemu lagi sama aku Farhat. Di video kali ini kita bakal bahas sebuah mouse gaming yang harganya cuma 70 ribuan dari sebuah brand yang namanya DiviPart. Dan ini adalah DiviPart G905. Di paket pembelian kita mendapatkan kertas manual dan unit mouse-nya. Yang bikin lucu di sini adalah karena wadah mouse-nya itu kayak bungkus jajan kue sus. Pindah ke build quality dan desain. Mouse ini punya bahan full plastik yang kalau dipegang itu bakal kerasa murahnya. Tapi untuk harga 70 ribuan ya pantas-pantas aja sih. Untuk warnanya sendiri dia doff dan dia ada 4 warna setauku, ada putih, hitam, hijau toska atau biru toska, dan pink. Untuk bentuknya sekilas dia kayak Razer LED Reader, cuman kalau ini ada lubang-lubangnya aja. Di bagian atas mouse ini terdapat sebuah scroll wheel yang transparan tapi dia dilapisi dengan karet. Terus ada klik kiri dan klik kanan. Kemudian ada tombol untuk DPI, dan tombol ini cuma satu, jadi kalau kita mau kembali ke DPI yang sebelumnya kita tekan lagi sampai mentok, nanti muter lagi. Terus di sebelah kiri ada tombol untuk makro, ada 2. Dan di bagian bawah terdapat sebuah sensor, tombol RGB, dan 4 buah MOSFET. Terus karena mouse ini yang bentuknya bolong-bolong, jadinya kita bisa lihat kalau di dalam mouse ini ada PCB dan logo DiviPart yang bisa nyala. Logonya itu ternyata macan gitu ya, atau kucing. Untuk spesifikasinya di sini aku nggak tahu switch apa yang dia pakai dan sensornya apa karena nggak ada keterangannya. Jadi kita bakal bahas ke apa yang aku tahu. Mouse ini punya 6 buah DPI yang bisa kita atur. Yang pertama 800, 1600, 2400, 3200, 6400, dan yang terakhir 7200 DPI. Dan kalau aku sih aku pakainya di 1600 DPI karena kalau di 800 itu terlalu jauh tarikannya. Panjang kabelnya di sini 140 cm dan kabelnya ini udah di sleeving. Mouse ini punya dimensi yang cukup gede, tingginya 4 cm, lebarnya 7 cm, dan panjangnya 13 cm. Mouse ini punya berat sekitar 79 gram. Untuk mode RGB-nya ada banyak. Di sini kita bisa pilih sampai bosan. Ada yang warna-warni, ada yang kayak LED yang jalan-jalan gitu atau gimana lah. Terus ada yang statik, ada yang kayak pokoknya banyak modenya. Sekarang kita lanjut aja ke user experience. Untuk genggamannya, bagi aku yang sebenarnya itu user palm grip, mouse ini tuh kerasa enak aja karena ini tuh mouse yang ergonomis, jadi dia tuh kayak emang nyatu sama tangan. Cuman kalau untuk fingertip sama claw grip itu kayaknya rada susah ya, apalagi kalau tangan kalian itu lebih kecil dari aku. Aku aja yang tangannya segini 22 cm satu jengkalnya kalau nggak salah. Lumayan pas-pasan kalau megang mouse ini karena mouse ini tuh tinggi banget. Terus karena sensornya juga aku nggak tahu apaan. Yang jelas mouse ini tuh nggak bakal cocok kalau untuk dipakai game FPS yang kompetitif. Dan ini paling bisanya buat kayak main game-game yang biasa aja yang kalian masih santai-santai aja gitu. Ya ini wajar aja kalau di mouse-mouse harga 100 ribuan, 200 ribu ke bawah itu ya pasti begini. Sensornya ya kentang. Cuman ya kalau kalian mau main game FPS pakai mouse ini ya bisa-bisa aja. Cuman kalau gerak cepat itu pasti ngaco. Kalau aku sih pakai mouse ini cuma buat ngedit, desain, atau main-main yang lain, browsing gitu. Main game juga game yang bukan FPS, jadi masih kerasa enak aja. Terus di sini kita pindah ke mode RGB-nya. Di sini mode RGB-nya itu kelihatan kayak ada titik-titiknya, kayak ada yang terang, ada yang redup gitu. Karena LED-nya kan nggak di semua tempat ada kan. Ya jadi kayak kurang cantik aja kelihatannya. Tapi walau begitu dia itu punya memori di dalam mouse ini. Jadi settingan LED kita yang terakhir itu bakal tetap ada di PC-nya walaupun PC-nya habis dimatiin. Kan biasanya ada tuh mouse yang kalau RGB-nya modelnya udah diganti, pas kita nyalain lagi kayak default lagi kan, kita harus setting ulang. Kalau ini sih nggak usah. Terus sekarang kita pindah ke klik kanan dan klik kiri. Di sini untuk kliknya itu feel-nya dia rada kerasa lembek untuk klik kanan dan klik kirinya. Bahkan kita bisa ngeklik ini di tengah bagian mouse-nya. Jadi kita nggak perlu turun-turun, cukup di sini udah bisa ngeklik. Mouse yang lain juga bisa, teman, ini kerasa lebih lembek aja gitu. Terus selain klik kiri dan klik kanannya yang kerasa sedikit lembek, di sini klik untuk makronya juga kerasa lebih lembek. Dan di DPI-nya juga kerasa lebih lembek. Ya, tapi ya wajar sih mouse murah. Tapi masih enak-enak aja.
Palingan yang aku nggak suka dari mouse ini tuh kayak kabelnya yang kusut, walaupun kita udah tarik gini, tapi dia masih aja nekuk. Kayak bekas tekukannya itu nggak bakal hilang, dan ini tuh kalau kita taruh di meja bakal terasa kayak berantakan aja gitu. Cuman ya oke lah, karena harganya yang murah. Ya paling gitu aja pembahasannya. Paling kesimpulannya, mouse ini tuh cocoknya buat kalian yang nggak peduli sama sensor ya. Cukup-cukup aja dengan sensor mouse yang harganya murahan, karena penggunaannya ringan kayak aku gini. Tapi dia pengen bentuk yang keren, ini lumayan keren. Terus ada RGB-nya. Terus kantong kalian sempit. Karena ngapain juga kalau kalian punya uang banyak tapi beli mouse 70 ribuan kan? Nah gitu. Oh iya, ada satu lagi. Yang jelas tangan kalian itu harus cukup lebar ya, karena kalau pakai mouse ini tangannya kecil kayaknya gedean aja, jomplang gitu. Udah paling gitu aja. Oke, jadi segini aja videonya dari aku. Semoga membantu kalian yang lagi cari mouse murah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.